memberikan pertolongan pada waktunya. Dia tidak ingin janji. Tuhan sedang bekerja dengan cara yang unik. Coba kembali baca itu Roma 8 ayat 28. Haleluya. Kita terus saja di hadapan hadirat Tuhan. Betapa baiknya Tuhan bagi saya dan saudara. Di tengah tantangan, beban, persoalan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia turut bekerja dengan caranya yang sangat unik dan berbeda, yang mungkin bagi saya dan saudara tidak bisa kita cermati dan kita lihat. Tapi Tuhan sedang bekerja bagi seluruh umat, bagi seluruh orang Kristen, bagi setiap orang percaya di tengah tantangan, beban, persoalan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terpuji namamu Tuhan Allah Tritunggal yang Esa, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas lawatan anugerah-Mu bagi kami. Malam hari ini Tuhan kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami akan belajar firman Tuhan di tengah situasi zaman ini, di tengah penggenapan demi penggenapan firman Allah. Kami mau tunduk di dalam otoritas Allah lewat firman Tuhan yang memberi kami jaminan kemenangan, memberikan kami jaminan kekuatan, dan kami percaya firman itu adalah kekuatan Allah. Haleluya. Mari Tuhan kami percaya bahwa Roh Kudus, Roh Allah itu sedang bekerja bagi setiap kami yang senantiasa menaikkan pujian dan hormat bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Hamba hanya sebagai alat. Hikmat, arifat, kuasa itu Tuhan punya. Maka Tuhan nyatakan di tempat ini. Biarlah semua kami menikmati lawatan hadirat-Mu. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang mengikuti akan kegiatan ini, semua sama-sama diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara kekasih Tuhan, saya akan angkat satu bagian firman Tuhan yang tentu bukan barang baru. Firman Tuhan kita baca dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dan firman ini saya anggap berkenan dengan juga situasi kita. Kalau saudara sudah ikut di TikTok, di YouTube, dimanapun, hari-hari ini salah satu contoh adalah tragedi di Lampung, di mana ada orang yang sosok jago masuk mengganggu musik orang sementara menyembah Tuhan. Dan biarlah kita, hamba-hamba Tuhan sudah angkat semua itu, tapi mari kita belajar apakah dengan situasi seperti ini, di manakah Allah yang saya dan saudara sembah di saat seperti ini, atau di mana Allah di saat orang Kristen, orang percaya diusik. Daniel pasal 6 ayat 11 dan 13, ayat 11 dan 12. Nanti bagian-bagian yang lain kita itu akan sama-sama kita ikuti. Daniel pasal 6 ayat 11 dan 12. Kalau sudah kita baca sama-sama ya. Daniel 6 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, tadi saya sudah awal pengantar itu. Ini situasi yang sedang dihadapi oleh gereja, situasi yang sedang dihadapi oleh orang percaya, orang Kristen. Bagi setiap hamba Tuhan yang melayani, mungkin di satu sisi kita kecut, kita terusik. Kalau di daerah-daerah yang mungkin kita ini, kalau dibilang bahasa itu sebenarnya tidak perlu dipakai ataupun label itu, mayoritas dan minoritas.
Kalau di daerah kita seperti ini, aman-aman saja. Tapi di daerah-daerah yang begitu kelompoknya sedikit, ini sesuatu hal yang sangat sesuatu hal yang sangat tidak ada kepastian. Di manakah pengharapan? Di manakah Allah yang saya sembah? Allah Yahweh, Allah Yesus Tuhan itu, Sang Raja, Sang Juru Selamat, yang katanya punya power, yang katanya punya kuasa. Di manakah Dia? Kita belajar daripada Daniel di sini. Dia orang percaya, dia orang yang takut Tuhan, dia rajin beribadah 3 kali sehari. Ini kemudian saudara, dia di usia yang sama. Orang cari dia punya kemampuan, kepintaran, kejeniusan dia tidak sama. Dalam hal pemerintahan, pejabat-pejabat tidak bisa melawan dia. Oleh karena apa? Takut akan Tuhan, Tuhan memberikan dia kemampuan roh, ini tidak bisa. Jalan satu-satunya adalah apa? Kekuatan dia karena apa? Dia orang yang takut Tuhan. Dia orang yang rajin beribadah. Dia orang yang senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Ini yang satu senjata yang kemudian membuat dia itu sukses. Saudara, mungkin saya sudah kaitkan kembali yang lalu toh. Kisah Nono, kita lihat salah satu hal. Dia belajar firman Tuhan, rajin berdoa. Itu kekuatan kunci bagi dia. Tuhan pakai sebagai alat bela. Tunjukkan kepada dunia bahwa inilah kekristenan, inilah kebenaran firman Tuhan. Orang yang rajin beribadah. Daniel mengalami. Yang tadi saya dengan tema tadi. Di manakah Allah di saat orang Kristen atau orang percaya diusik atau diganggu? Kalau kita melihat itu video yang sudah tersebar, dia bagaikan orang itu seperti ninja. Dia masuk. Orang sementara saya lihat perhatikan di video, sementara mengangkat tim BL tamburin mengangkat pujian penyembahan. Dan leader sementara di sana, jemaat sementara tertuju kepada fokus kepada hadirat Tuhan. Orang ini masuk. Secara sepintas saya pikir secara manusia orang ini kurang ajar. Tetapi saya berdiri di dalam satu pemahaman, belajar akan firman Tuhan, saya percaya pada saat sementara penyembahan itu hadirat Allah sedang terjadi, maka orang itu berhadapan bukan dengan si manusianya, tetapi berhadapan dengan Roh Kudus yang sedang bekerja, berhadapan dengan Allah yang sedang berinkarnasi. Maka itulah Allah sedang bekerja. Mungkin orang ini bangga, kok saya tidak mendapat tantangan? Di manakah Allah orang Kristen? Di manakah Tuhan orang Kristen? Di manakah yang mereka kumandangkan? Yesus Juru Selamat satu-satunya. Daniel menemukan di sini, dia tahu siapa itu Allah. Allah memberikan pertolongan indah pada waktunya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca situs Daniel, 3 kali sehari dia rajin berdoa. Ini standar yang dibangun. 3 kali sehari dia berlutut menyembah Allahnya, memuji Allah. Tetapi kemudian secara akal ataupun pemikiran kita manusia bilang, apakah di manakah Allah? Kenapa Allah tidak menolong dia pada waktu itu? Kenapa? Saya juga tanda tanya, kenapa Allah tidak datang dan menghentikan orang-orang itu? Seperti yang tadi gambaran seperti di Lampung. Di manakah Allah? Pertanyaan itu muncul. Tetapi inilah, dan dia menemukan dalam iman saya percaya bahwa pada saat saya berlutut dan menyembah, Allah sedang bekerja dengan caranya Allah, bukan menurut cara saya. Maka di sini Allah sebenarnya sedang melatih Daniel untuk menjadi seorang pemenang. Dia melatih Daniel untuk menjadi seorang petarung, sekalipun dia harus mendapatkan jalan. Saudara bayangkan tadi itu, di manakah Allah? Daniel tetap menyembah Allah 3 kali sehari. Tapi kemudian apa yang terjadi? Allah seolah-olah tidak bela. Dia dijebloskan ke dalam lubang singa. Ini kan kisah tentang lubang singa. Dia dibuang ke dalam lubang singa, tapi dia tunduk dan pasrah jalan. Karena dia tahu dalam imannya bahwa Allah itu ada dan sedang bekerja. Allah mengizinkan dia masuk kepada persoalan itu. Di dalam persoalan itu, di tengah badai itu, di tengah mulut singa itulah kemenangan Tuhan berikan bagi dia. Makanya saya bilang hamba Tuhan, jangan tolak, jangan takut, jangan mundur untuk diproses. Menjadi petarung, menjadi pemberita Injil, menjadi kesaksian untuk supaya terus Tuhan dipermuliakan sekalipun nyawa. Kita belajar Petrus dan lain sebagainya.
orang-orang bodoh, orang-orang yang dianggap tidak berpendidikan, tetapi Tuhan pakai mereka. Itulah petarung. Sampai mereka siap mati, disalibkan. Contoh ya, Petrus minta kepalanya disalibkan ke bawah. Itu satu contoh. Allah senang dan Kristus Tuhan mau pakai orang begitu. Dan Allah menolong. Daniel kita kembali. Daniel yang tadi diproses Tuhan secara luar biasa untuk menjadi orang hebat. Dibentuk, buang ke dalam lubang singa. Allah izinkan. Tetapi Alkitab mencatat kalau kita baca seterusnya, dia masuk, dilempar ke lubang singa. Menurut catatan sejarah kalau kita baca dan kita baca kisah ini, orang yang sampai jangan turun sampai di dalam lubang. Waktu turun, singa langsung tekan. Itu hukuman mati, sama dengan raja. Zaman itu hukum media bersiap, keras. Dibuang ke lubang singa langsung tulangnya dimakan. Tidak ada lolos sampai dasar, itu mungkin sudah dagingnya sudah pecah-pecah. Tetapi Alkitab mencatat pada saat Daniel masuk di situ, Allah sedang bekerja, Allah turut bekerja, yaitu memerintahkan para malaikat turun dan katupkan mulut-mulut singa. Kalau kita nonton film, saya suka nonton film tentang kisah Daniel. Mungkin bukan di YouTube ada. Pada saat dia turun, singa-singa sambut dia. Kalau manusia dalam senyum, dia begini. Dia turun datang di antara singa-singa, datang seorang berleher kolam belakang apa? Ini berbeda saudara. Tuhan mengubah segala sesuatu. Orang yang jahat diubah menjadi sahabat. Itu Tuhan punya cara bekerja. Kadang-kadang kita secara akal logika tidak bisa masuk. Tapi itu cara Tuhan. Yang tadi saya katakan, Tuhan sedang memproses Daniel. Yang kemudian bahwa Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dia buktikan orang yang percaya, yang menyembah Tuhan, yang hidup di dalam hal komitmennya dengan Tuhan, berpengharapan pada Tuhan, dia pasti tepati janji. Dan indah luar biasa, malaikat Tuhan datang dan mengatur semua itu. Kalau kita baca di situ, pasal 6 ayat yang ke-23 saya bacakan. Ayat 22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa. Mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak apa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, yaitu di hadapan Allah, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ini kunci juga saudara. Kenapa Allah, atau pertanyaan di mana Allah itu? Allah ada dan Allah tahu. Ini orang percaya, ini hambanya, ini seorang yang melayani Tuhan, ini anak Tuhan, dia tahu. Dia tanda itu. Kita tidak bisa lihat, tapi dia tahu hatimu, komitmenmu, hidupmu. Percaya pada Tuhan, berpengharapan pada Tuhan, bertobat. Ini satu hal kunci Daniel. Dia masuk ke dalam lingkungan situasi itu, dia tidak diapa-apakan. Yang tadi saya bilang tadi, yang si bajingan yang di laut itu, dia merasa diri hebat, tapi dia lupa yang tadi saya bilang, hadirat Allah. Yang tadi seperti saudara yang saya menyanyi pujian, tuh hadirat kita rasakan. Ini di sekitar tempat ini hadirat, sampai di sana hadirat semua. Sedang bekerja luar biasa. Orang ini maju di tengah hadirat Allah, di tengah di mana Roh Kudus sedang bekerja. Dan apa? Dia telah menyatakan firman itu. Barang siapa yang mengusik Roh Kudus, dia tidak akan diampuni dosanya, kecuali dia bertobat dengan sungguh-sungguh, berbalik 180 derajat, cinta Yesus dan mau bertobat, maka pasti diselamatkan. Kenapa? Anda sudah mengusik Roh Kudus. Ini satu hal saudara, kan sedang menganggap remeh tentang hadirat Allah. Sekalipun saya katakan, lu bilang haleluya, puji Tuhan, Allah Akbar, Allah yang hebat, tetapi lu sedang buat itu, belum menghina akan Allah yang lu omong itu. Ini saudara kasih Tuhan. Ini yang kemudian Tuhan buat nyata di sini, dan dia tanda semua itu. Makanya saudara, saya pernah ngomong tuh, ini kesaksian sudah omong, saya sudah ulang kali. Jadi saudara sekarang kalau misalnya mau psiko mana, sudah tahu tuh? Suruh psiko, kalau ada psiko mana sudah tahu ya?
Allah tahu seperti begitu. Lu pergi kemana kalau lu turun dari rumah merah ini? Saya kasih tau memang ini kode. Kalau pergi kemana, ojek, taksi, atau oto, mikrolet sudah tahu. Jangan lu teriak kayak begini, si kemana? Nah kalau bilang, ini siapa nih? Orang rumah merah, kau dari mana? Dari Sabu. Sabu mana? Dari jual. Cukup lu begini, turun di situ lu diam sah, tunjuk lu musik lu begini. Ojek, kalau mana ojek sudah tahu, taksi sudah tahu, mikrolet sudah tahu. Oh tunjuk, oh dia mau pergi kemana? Dia dalam turun, mau kemana? Mau pergi kemana? Tunjuk begini. Oh nah sudah. Orang yang dekat dengan Tuhan saudara, seperti ini, Tuhan tandai dia, Tuhan tahu siapa dia. Kita tidak tahu melihat wajah Tuhan secara, tapi dalam iman dan dia tahu siapa itu Tuhan. Dia memberikan pertolongan pada waktunya. Dia tidak inginkan janji. Tuhan sedang bekerja dengan cara yang unik. Coba kembali baca itu Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Ini connect kayak kalau kita hubungkan dengan Daniel, sama. Allah tandai Daniel itu masuk dalam rencana Dia, dalam kehendak Dia. Kenapa? Dia mengasihi Allah. Wujudnya apa? Dia rajin beribadah, berdoa. Tantangan, persoalan apapun, dia tidak pernah lupa akan waktu untuk berdoa, waktu untuk menyembah, waktu untuk membaca firman. Ini yang kemudian wujud kasihnya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan dan Allah sedang bekerja dengan cara yang luar biasa, memberikan pertolongan pada waktu ini. Karena ada kunci juga tadi toh, hidup di dalam pertobatan, kekudusan hidup. Itu yang kita temukan saudara kasih Tuhan. Saya baca lagi yang berikut tadi, kembali di Daniel 6 ayat yang ke-24. Lalu sangat sukacita raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Haleluya. Dia sudah hidup benar, hidup rajin berdoa, membaca firman Allah, melayani Tuhan, bersaksi di sana. Dia tetap teguh percaya pada Tuhan yang kemudian dia datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dia tetap berpegang teguh pada itu semua. Inilah yang kunci sehingga pertolongan Allah pada dia tidak lecet apa-apa saudara. Ini suatu hal berbeda kalau misalnya saya begini ya, kepala botak masuk situ, yang mulai rambut suhilan. Ini contoh. Daniel luar biasa, dia tidak dapati luka apapun. Kalau kembali saya nonton film itu dapat di situ, dikisahkan betul. Ini mati dan hidup saudara. Kalau kita membaca selanjutnya di sini di kisah orang-orang yang tadi memprovokasi, menginginkan nyawa Daniel, setelah Daniel dikembalikan, mereka dihukum kembali. Sebelum Alkitab mencatat di sini kalau baca selanjutnya. Sebelum mereka masuk jangan turun ke dasar, baru di lubang mulut lubang singa sudah diterkam sampai di bawah itu tinggal tulang-tulangnya yang jatuh. Ini berbeda saudara dengan orang percaya. Kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mau, tidak ada satupun perkara yang tidak mungkin. Mungkin bagi Tuhan, haleluya. Tadi lagu bilang begitu ya. Mungkin, tidak ada mungkin bagi Tuhan. Ini saudara kekasih Tuhan, luar biasa. Yang penting saudara tadi, kita harus tetap terus membangun satu ibadah dengan Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk terus bersaksi. Kita bisa sering ngomong, Tuhan urapi saya dengan Roh Kudus. Tetapi setelah Tuhan dan saya mau kasih, kemudian saya kasih. Lu hanya duduk orang mengaku paman kobo tak kobo. Peluk saja begini. Saya mau bersaksi. Tuhan tidak akan kasih seperti begitu. Baca baik Alkitab. Roh Kudus akan dikasih bagi orang yang mau melayani
sembarang. Roh Kudus akan diberikan bagi kita yang meminta, tapi harus siap melayani, bersaksi. Saya bilang jangan ngomong tinggi-tinggi. Jangan seperti orang bilang mau penginjil, pendeta, teologi, sekolah. Tidak perlu. Buktinya tapi itu semua itu bukan sekolah teologi. Tapi Tuhan kenapa pakai mereka? Tuhan mau supaya semua bersaksi. Setelah dipenuhi dengan kekuatan kuasa roh, bersaksi sudah. Bukan berarti turun di jalan-jalan semua untuk begini. Bukan. Di toko-toko, di dalam area-area pelayanan, disitulah menyaksikan kebesaran Tuhan. Dengan kehidupanmu, dengan kesaksian, dengan pujian. Minimal begini, putar lagu-lagu rohani. Putar lagu rohani satu kesaksian. Ini status saudara. Putar lagu rohani itu sesuatu kekuatan kuasa. Ini kesaksian saudara. Bahkan saudara kalau di kios di atas, kalau sebegini saya putar lagu rohani, itu kunci satu kesaksian. Akan berbeda saudara. Setan takut pada saat putar lagu-lagu itu. Ini saudara kuncinya di sini. Allah mempedulikan dan Allah tahu siapa yang dia akan memberikan pertolongan. Dia tahu yang tadi saya bilang contoh kode itu, si komanda itu. Dia sudah tahu ini anaknya. Karena di dalam diri kita juga ada roh Allah Kudus. Saudara kasih Tuhan. Makanya tadi saya kembali contoh yang kasus itu. Dia sedang berhadapan dengan apa? Lu usik orang Kristen, orang percaya. Lu sedang mengusik ataupun gereja, lu sedang mengusik dua. Pertama, gereja yang diberkati, dikuduskan. Dasar pijakan gereja berdiri itu adalah di atas batu karang ini aku letakkan jemaatku. Itu Tuhan berjanji dan Allah, dia Yesus. Dan yang kedua, secara fisik tubuh ini, lu anggap saya hanya hina-dina, jelek, tetapi di sini ada Roh Kudus. 1 Korintus berapa? 3 ayat 16-17. Baca baik-baik, coba baca. 1 Korintus 3 ayat 16-17. 1 Korintus 3 ayat 16-17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Haleluya. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Luar biasa saudara ya. Gereja kita ini luar biasa. Yang tadi saya bilang di atas batu karang gereja. Entar lu bilang mempersoalkan tentang masalah konsep tata aturan tentang itu dipakai, saya tidak mau melihat itu. Tetapi sepanjang ini tempat dikuduskan oleh Allah dan dipakai sebagai metri Allah untuk berbakti, Allah sudah mengikat ini di surga dan di bumi. Dan yang kedua tadi, tubuh ini lu jangan usik. Lu usik tubuh ini, lu sedang berhadapan dengan Roh Kudus. Dan firman tadi sudah katakan 1 Korintus 3 ayat 16-17. Barang siapa membinasakan bait Allah yang di dalamnya ada Roh Kudus, Allah akan membinasakan dia. Haleluya. Allah akan membinasakan dia. Jadi kalau tubuh ini dihingap sakit penyakit apapun, percaya kalau tubuh saya ini ada kudus, kekudusan Roh Kudus, di situ ada anugerah. Di situ ada pembebasan. Tuhan membinasakan sakit penyakit. Bahkan yang tadi kayak mengai dengan orang yang mau usik, orang percaya. Tuhan bekerja dengan cara luar biasa. Yang satu ketika kamu lihat. Dan saya sering ngomong dengan saya punya istri dan anak. Ingat jangan anggap remeh tentang situasi kondisi yang sedang terjadi di mana-mana tentang banjir, bencana alam segala macam. Saya bukan kasih takut ataupun mengutuki ataupun menghakimi, bukan saudara. Ini penggenapan firman. Lu mau pakai metode-metode segala macam, ilmu pengetahuan segala macam, bilang ini segala cuaca ekstrim semakin lumut. Allah sedang membuka ini semua supaya lu terbuka lu mata semua bahwa dia Allah Yahweh. Penggenapan itu akan terjadi terus. Kalau lu tidak bertobat dan tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lu akan mendapat hukuman. Murka Allah sudah ada. Kan yang kita baca firman Tuhan tuh Yohanes 3 ayat berapa? 3 ayat berapa? 35 dan 36 ya? Jangan menganggap remeh anak manusia. Kalau lu menganggap remeh anak manusia itu Kristus ataupun lu tidak mentaati firman, murka Allah sudah tersedia. Bukan Obed yang bicara, bukan hamba Tuhan yang bicara, itu kata firman. Makanya hati-hati kepada mereka-mereka yang jangan mengusik orang Kristen, jangan mengusik orang percaya. Lu usik berhadapan dengan Tuhan, Sang Allah. Kenapa? Lu juga berteriak bilang Allah Akbar, Allah Tuhan yang hidup.
tetapi sementara lupus. Makanya saya bayangkan begini, kalau seandainya begini, saya juga berani katakan begini, kalau seandainya sebaliknya terjadi, mereka sembahyang dengan pujian atau dalam penyembahan, terus orang Kristen bikin ada yang masuk ke bikin amburadul, saya berani katakan orang Kristen itu akan dihukum. Oleh karena apa? Ini penyembahan orang Allah yang satu yang sama itu, yang kemudian kita imani di dalam Yesus Tuhan itu yang sedang. Tetapi yang harus di sini ingat bahwa di sini Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini harus dilihat. Anaknya itu menentukan. Kenapa dia Allah, firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Ini harus dilihat dulu. Ini saudara. Ini kemudian kita belajar di sini. Di manakah Allah? Allah sedang bekerja. Contoh kasus tentang Daniel. Dan kemudian tadi tentang apa yang firman Tuhan tentang kisah para Rasul 8 ayat 28. Rasul Paulus mengalami itu. Dia dipenjara, dia dianiaya, dia mau diraja dan segala macam. Dia pasrah karena dia tahu pertolongan itu datang daripada Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan. Yang berikut di sini saudara kekasih Tuhan, bahwa dalam situasi seperti ini kita sebagai orang Kristen tetap terus berani terus bersaksi, berani terus melayani, tetap teguh dengan Tuhan. Kenapa? Ibadah persekutuan tetap keteguhan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, jadi supaya kita tidak sia-sia. Coba baca ya. Saya waktu ya nanti saya singgah. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat yang 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Haleluya. Saudara, ini yang kemudian kisah Daniel ini dia mengalami, kemudian Rasul Paulus sendiri alami itu semua. Bahwa Tuhan memperhitungkan jeripayamu, persekutuan ibadahmu dengan Tuhan. Yang tadi contoh Daniel. Kemudian Rasul Paulus mengaminkan itu. Melayani, bersekutu, bersaksi, beribadah, pujian, penyembahan. Terus saya hidup di dalam melakukan firman Allah. Allah perhitungkan itu semua, saudara. Jeripayamu tidak akan percuma, tidak sia-sia, Allah gantikan. Hari ini dia bukti secara kehidupan di dunia, tapi hari esok keselamatan kekal bagi saya dan saudara. Tapi bagi mereka yang mengusik-usik, menantang akan firman Allah, dan menganggap remeh darah perjanjian anak domba Allah, apalagi Roh Kudus, mereka ditolak. Siapapun saudara, maka itu tetap teguh dengan Tuhan. Jadi supaya kita diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Ini saudara harus betul-betul dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi jangan hitung-hitung segala macam. Oh ini kalkulasi ikut Tuhan, nanti oh saya begini-begini. Jangan melayani terus ikut Tuhan, perhitungkan segala sesuatu. Pasti Tuhan berikan indah pada waktu bagi saya dan saudara. Karena tadi sudah firman apa? Tetap teguh dengan Tuhan, jadi payahmu tidak akan pernah sia. Tuhan perhitungkan itu semua. Pasti semua ini punya kesaksian masing-masing. Tuhan perhitungkan semua. Tadi ada kesaksian ibu tadi. Tuhan perhitungkan semua jadi payahmu. Apapun itu Tuhan buat dengan cara yang tentu tidak bisa kita selami. Itulah cara Tuhan, bukan cara saya, bukan cara saudara, tapi cara Tuhan bekerja. Jadi jangan kita hitung, oh ini nanti dan Tuhan ini begini dan begini. Terakhir, saya tidak mau karena nanti ada acara itu. Saudara, yang terakhir saya kasih ilustrasi begini. Ada tiga pendeta yang kemudian mulai menyambut persembahan. Jadi ada pendeta dari Amerika, pendeta dari Indonesia, dan pendeta dari Cina. Pendeta Amerika belum begini, mulai omong. Pendeta Amerika, di Cina dengan Indonesia ngomong. Pendeta Amerika, biasa lu persembahan jemaat kumpul itu, lu kasih Tuhan bagaimana? Oh gampang, saya buat mana kotak kecil begini, taruh di sini. Uang semua saya kasih keluar, saya buat di atas. Mana yang jatuh ke dalam kotak, Tuhan punya. Yang jatuh ke pinggir-pinggir, berarti saya punya. Ini hitung-hitung Pak. Terus kemudian giliran lagi orang Indonesia. Asal orang Indonesia bagaimana?
Orang Indonesia ini saya nonton kita dari apa? Homer. Nanti pendeta iseng lagi. Mulai buat. Oh, Indonesia punya itu tidak makalah. Oh, begitu. Saya punya apa? Supaya bagi ini persembahan yang jelas, saya buat lingkaran kecil begini. Lingkaran bundar, buang ke atas uang semua, yang perpuluhan segala macam dibuang. Yang jatuh ke dalam lingkaran Tuhan punya, yang di pinggir-pinggir saya punya. Itu benar atau tidak? Berarti Tuhan bisa tidak dapat. Yang terakhir orang Chinese. Oh, dia bilang, maksudnya begitu. Saya juga. Caranya mau bagaimana? Saya punya begini. Maksudnya punya cara seperti ini, saya pun tidak. Saya tidak pakai lingkaran, saya tidak pakai kotak-kotak. Tapi saya buang ke atas. Kalau buang itu tertahan di atas, itu Tuhan punya. Tapi kalau jatuh ke bawah, saya punya. Sama kacau. Ikut Tuhan dengan argumentasi. Itu yang tadi itu, yang paling konyol tuh. Uang dibuang ke atas, pasti akan jatuh ke bawah. Tidak akan tadi. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang tadi seperti Daniel, 3 kali sehari menyembah Tuhan, berdoa menyembah, memuji, terus melakukan apa yang aktivitas yang terus berjalan dengan Tuhan, dan Tuhan buktikan bahwa jerih payah itu tidak akan sia-sia.